Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matis sihah wal afiyah wa ala ni'matil hidayah wal istiqamah wa ala ni'matil ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah selalu memberikan kita banyak sekali nikmat, bahkan dalam Al-Qur'an disampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka pasti kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Maka dari itu sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur tidak cukup kita dengan lisan, tapi bersyukur juga dengan hati kita, yakni meyakini bahwa semua nikmat yang kita miliki, semua nikmat yang kita terima di dalam kehidupan dunia ini, itulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir di masjid, kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan, kita bisa mencapai apa yang kita harapkan, itu semua karena Allah yang mengizinkan. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah dengan hati kita, meyakini bahwa semua nikmat yang kita terima, semua nikmat yang kita miliki, itulah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita hebat atau saleh dan lain sebagainya, tapi karena Allah mengizinkan kita. Kemudian bersyukur dengan lisan kita, yang mengucapkan alhamdulillah dalam setiap keadaan kita. Apapun keadaan yang hadir dalam kehidupan kita, baik yang kita sukai maupun tidak sukai, percayalah semua yang terjadi dalam kehidupan ini, itu semua sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pastinya Allah tidak akan mungkin menzalimi kita sebagai hambanya, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak akan mungkin menzalimi hamba-hambanya. Tapi terkadang kita sebagai hambanya inilah yang selalu menjauh dari Allah, selalu membuat hal-hal yang sebenarnya itu larangan Allah, tapi masih kita kerjakan. Itulah dampak dari hal-hal yang mungkin hadir dalam kehidupan kita. Maka dari itu teruslah kita bersyukur dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Dan juga bersyukur dengan perbuatan kita, yaitu menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dititipkan oleh Allah kesehatan, maka gunakanlah kesehatan kita itu untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita dititipkan oleh Allah harta, maka kita gunakan harta itu untuk di jalan Allah. Kita mencarinya dengan cara yang halal, karena rezeki, harta dan lain sebagainya itu semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitalah yang menjemputnya, dan menjemputnya itu adalah pilihan kita, apakah dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk. Maka dari itu bersyukurlah dengan perbuatan kita, menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita, lisan kita, hati dan pikiran kita gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, kita tidak mungkin bisa beribadah dengan sempurna tanpa tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah, tambah juga salawat kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang sangat mencintai kita. Beliaulah yang menunggu kita di pintu surga nanti di akhirat. Beliau belum mau masuk ke dalam surganya Allah sebelum umatnya datang, sebelum umatnya sampai di situ.
Maka para malaikat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, silahkan masuk, engkau yang memiliki kunci surga, engkau yang membuka pintu surga." Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku masih menunggu umatku. Aku masih menunggu umatku untuk masuk semua ke dalam surganya itu." Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari-cari nanti di neraka ada umatnya yang masih rajin bersalawat, yang berusaha untuk menegakkan sunnahnya, yang mau bertobat kepada Allah, masih dicari oleh Rasul untuk diberikan syafaatul uzma oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk yang diakui sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sudah masuk di hari ke-12 bulan Ramadan. Maka perlu menjadi koreksi dalam diri kita, karena tujuan daripada puasa ini adalah untuk menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita koreksi dalam kehidupan ini? Kita semua harus mengoreksi diri kita masing-masing. Siapapun kita, apapun yang kita kerjakan, harus kita koreksi. Tidak melulu kita selalu benar, karena kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap umat manusia, setiap anak Adam itu pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang punya salah adalah mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta kita sempurna, tetapi Allah minta kita untuk berproses dalam memperbaiki diri. Koreksilah diri kita, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Sampai saat ini mungkin sudah berapa ayat yang kita baca, sudah berapa juz yang sudah kita lewati. Kalau semakin banyak, maka bersyukurlah kepada Allah. Allah memberikan izin kepada kita untuk dekat dengan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran tidak mau kita baca. Bukan kita yang tidak mau baca Quran, sebenarnya pada hakikatnya Quran itu tidak mau kita baca. Maka dari itu dekatilah Quran, bacalah Al-Quran. Sekalipun kita belum bisa membaca Al-Quran, pelajarilah membaca Al-Quran. Karena ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca terbata-bata membaca Al-Quran, maka mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membaca dan pahala mempelajarinya. Kemudian bagaimana dengan mata kita, lisan kita, hati kita? Apakah semakin terjaga? Apakah mengarahkan kepada hal-hal yang buruk? Maka dari itu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas mata kita yang mungkin masih melihat hal-hal yang haram, lisan kita yang masih suka memfitnah, lisan kita yang masih menyakiti dan lain sebagainya, hati kita yang masih berprasangka. Maka lembutkanlah semuanya ini, beristighfarlah kepada Allah, karena Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk menjadikan seluruh anggota tubuh kita ini bertakwa kepada Allah. Innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap penglihatan, pendengaran, hati dan pikiran kita semuanya akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan untuk apa. Tapi ketika kita mau beristighfar kepada Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang bertaubat seakan-akan mereka tidak punya dosa sama sekali. Kemudian bagaimana dengan kepedulian kita pada sekitar kita? Evaluasilah diri kita, karena takwa bukan sekedar kita hablum minallah, tapi takwa juga hablum minan nas. Bagaimana kita saling memaafkannya, bagaimana kita saling membantu dan lain sebagainya. Maka dari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang orang yang dermawan. Ketika masuk ke dalam Ramadan, dalam sebuah riwayat, dia tambah dermawan. Maka alhamdulillah ketika kita mudah untuk berbagi, mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk saudara kita, saling memaafkan, maka itulah kebesaran yang luar biasa. Karena takwa tadi tidak hanya sebatas kita hubungan kepada Allah, tapi bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan ketika Ramadan ini berlalu, bukan hanya puasa kita yang selesai, tetapi dosa kita yang selesai, hati kita yang hidup kembali, dan hidup kita berubah menjadi lebih taat, lebih bersih, lebih bermanfaat, sehingga Allah menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka dan dipertemukan di surga dalam keadaan tersenyum. Hadirin rahimakumullah, ada satu doa yang bisa kita amalkan di dalam bulan Ramadan ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya bahwa di malam-malam Ramadan ini, di setiap malam
ada nama-nama yang dihapus dari pintu neraka. Dan kita bermohon kepada Allah dengan redaksi doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, hapuslah nama ibu bapakku dari neraka. Karena Rasulullah SAW menyatakan di setiap malam Ramadan, setiap malamnya Allah menghapus nama-nama yang sudah tercatat di pintu neraka. Kita bermohon kepada Allah karena kita tidak tahu kita sebagai hamba yang ahli surga atau mungkin ahli neraka. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang sifatnya menyiksa kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.